Janji 10 dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan Abu Jahil pernah ditolong oleh Abu Nawas dari kawanan perampok. Kisah ini terjadi saat Abu Jahil baru pulang dari pasar. Ketika melintas jalanan yang sepi, ia dihadang oleh kawanan perampok. "Serahkan barang belanjaanmu," bentak si perampok. Abu Jahil yang ketakutan pun tidak berani melawan. Di saat bersamaan, Abu Nawas juga melintas di jalan itu. Jalan tersebut memang selalu dilalui Abu Nawas saat berangkat dan pulang dari hutan. Melihat Abu Jahil dalam keadaan bahaya, Abu Nawas pun tak tinggal diam. "Woi, ngapain kalian? Pergi kalian atau aku lempar kapak ini," teriak Abu Nawas sambil mengacungkan kapak di tangannya. Dan sontak kawanan perampok pun langsung lari kocar-kacir. "Terima kasih Abu Nawas, kamu telah menyelamatkanku. Nanti kalau aku sampai di rumah, aku akan memberimu hadiah 10 dinar, kata Abu Jahil. Dan akan tetapi setelah beberapa hari, Abu Jahil tidak menepati janjinya. Bahkan sepertinya ia melupakan janjinya itu. Hingga pada suatu hari saat Abu Nawas hendak pergi memancing, ia berpapasan dengan Abu Jahil di tengah jalan. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Pergi mancing, kamu mau ikut?" ajak Abu Nawas. "Oh iya, aku ikut Abu Nawas. Kebetulan aku sedang suntuk di rumah," balas Abu Jahil. Mereka berdua pun pergi bersama. Setelah berjalan cukup lama, sampailah mereka di tempat tujuan. Ketika mereka melintasi sungai, jembatan yang ada ternyata sangat sempit, sehingga mereka harus berhati-hati. Abu Nawas berhasil mencapai seberang, tetapi Abu Jahil tergelincir dan hampir jatuh ke sungai. Untunglah Abu Nawas sigap menolongnya dengan mengulurkan tangannya. Melihat dalam posisi berpegangan, Abu Jahil pun berkata, "Wahai Abu Nawas, aku akan memberimu hadiah 10 dinar karena kamu telah menyelamatkanku." Abu Nawas pun menjawab, "Wah, benar, terima kasih Abu Jahil." Namun seketika itu juga Abu Nawas melepaskan pegangan tangannya dan membuat Abu Jahil jatuh ke sungai. Karena ulah Abu Nawas ini, Abu Jahil pun hampir tenggelam. Namun akhirnya ia bisa selamat setelah bersusah payah berenang menuju tepian. Dalam keadaan gemetar dan basah kuyup, Abu Jahil tak kuasa menahan amarahnya. "Kamu sudah gila ya? Kenapa kamu melepaskan tanganmu?" teriak Abu Jahil penuh emosi. Abu Nawas pun hanya menjawab dengan tenang, "Bukan gila Abu Jahil. Aku cuma takut kalau terus menarikmu, malah kita berdua yang jatuh. Lebih baik kamu jatuh sendiri, biar jelas siapa yang harus bayar hadiah." Abu Jahil yang masih basah kuyup pun berteriak, "Kenapa tidak tunggu sampai aku benar-benar naik ke darat Abu Nawas?" Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Kalau aku tunggu sampai kamu ke darat, biasanya kamu itu langsung lupa janji. Tapi kalau kamu jatuh ke sungai dulu, rasa dingin itu akan jadi pengingat paling kuat Abu Jahil. Setiap kali kamu menggigil, kamu pasti akan ingat aku dan hadiahmu." Kisah selanjutnya, keledai cerdas finansial. Seperti hari-hari biasa, setelah selesai menunaikan sholat subuh, Abu Nawas melanjutkan aktivitasnya dengan mencari kayu di hutan. Namun naas menimpanya.
Saat menebang pohon, bajunya robek terkena dahan ranting. Ketika ia sudah mendapatkan banyak kayu, ia bingung apakah harus langsung menjualnya ke pasar atau pulang dulu untuk ganti baju. Kalau aku pulang dulu, pasar sebentar lagi akan tutup dan aku tidak bisa menjualnya hari ini, pikir Abu Nawas. Karena hari itu ia sedang membutuhkan uang, ia pun terpaksa pergi ke pasar dengan mengenakan baju yang robek. Dan setibanya di pasar, ia langsung menjual seluruh kayu bakarnya. Alhamdulillah, hari ini aku mendapatkan rezeki yang lumayan, kata Abu Nawas bersyukur. Lebih baik aku istirahat dulu, badanku terasa capek sekali, lanjutnya. Ia pun duduk di teras pasar sambil memainkan kepingan uang emas hasil penjualan kayu bakarnya. Dan tak berselang lama, lewatlah seorang penipu di hadapannya. Melihat penampilan Abu Nawas yang berbaju sobek dan kumal, ia mengira bahwa Abu Nawas adalah orang gila. Maka timbullah niat jahat pada diri si penipu. Ia segera menghampiri Abu Nawas. "Hei kawan, sedang apa di sini?" tanya si penipu berbasa-basi. Mendapat pertanyaan itu, Abu Nawas pun menjawab sekenanya. "Lagi mainin kepala raja." "Maksudnya gimana kawan?" tanya si penipu kebingungan. "Kamu tak lihat, bukankah kepingan ini gambarnya kepala raja?" jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, bertambah yakinlah si penipu bahwa Abu Nawas itu adalah orang gila. Dalam hati ia berkata, "Semua kepingan uang kan memang bergambar raja, baik uang emas maupun perak. Berarti orang gila ini tidak tahu uang." Maka muncullah ide untuk memperdayai Abu Nawas. "Hei kawan, aku juga punya banyak kepingan bergambar raja kawan. Kalau kamu mau, kamu boleh menukarnya. 1 kepingan punyamu akan kutukar dengan 2 kepingan punyaku. Dengan begitu kepinganmu bertambah banyak kawan," ujar si penipu sambil menunjukkan beberapa uang perak. Melihat hal itu, Abu Nawas pun menatap tajam si penipu. Dasar manusia licik. Dia kira aku tidak bisa membedakan mana uang emas dan mana uang perak. Menyadari dirinya hendak ditipu, Abu Nawas pun justru sengaja mengerjainya. "Baiklah kawan, aku setuju, tapi ada syaratnya," kata Abu Nawas. "Apa syaratnya? Katakan saja," balas si penipu kegirangan, mengira tipuannya akan berhasil. "Syaratnya adalah kamu harus merangkak sejauh 5 meter, pinta Abu Nawas. Si penipu pun agak heran dengan permintaan itu. "Syaratnya kenapa aku harus merangkak?" tanya si penipu penasaran. "Begini kawan, dulu aku punya seekor keledai kesayangan, tapi dia telah lama mati meninggalkanku kawan," jawab Abu Nawas berpura-pura sedih. "Oh, jadi kamu rindu dengan keledaimu? Ya sudah, jangan khawatir, aku akan mengobati kerinduanmu itu," balas si penipu. Tanpa menunggu lama, ia pun mulai merangkak. Abu Nawas mengikutinya dari belakang sambil berteriak kepada orang-orang di pasar. "Woi, lihatlah keledai baruku. Dia bukan hanya penurut, tapi juga pintar. Dia bisa membedakan mana kepingan uang emas dan mana kepingan uang perak kawan." Orang-orang yang mendengar teriakan itu pun langsung tertawa terpinggal-pinggal. Si penipu yang sadar dirinya sedang dikerjai segera bangkit, berdiri dan lari meninggalkan kerumunan orang. Kisah selanjutnya.
Suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mendengar perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan tentang siapa yang lebih dulu ada di dunia, Nabi Adam atau manusia purba. Penasaran dengan jawaban yang pasti, Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas, yaitu seorang yang cerdik yang selalu bisa menjawab pertanyaan yang sulit. Setibanya di istana, Baginda Raja langsung menyampaikan pertanyaannya. Abu Nawas, aku ingin kamu menjawab sebuah pertanyaan yang membuatku bingung. Siapakah yang lebih dulu diciptakan, Nabi Adam atau manusia purba? Abu Nawas pun tersenyum, menyadari bahwa ini bukan pertanyaan mudah, tetapi seperti biasa, ia tidak kehilangan akal. Ia merenung sejenak, kemudian menjawab dengan penuh percaya diri. Tuanku yang mulia, izinkan hamba menjawab pertanyaan ini dengan logika yang sederhana, Paduka, kata Abu Nawas dengan penuh hormat. Jadi begini, Paduka, jika Paduka memiliki dua benda, misalnya satu jam tangan antik dan satu jam yang baru saja keluar dari pabrik, yang manakah yang Paduka katakan lebih dulu ada? Baginda Raja berpikir sejenak lalu menjawab, yang dulu ada tentu saja jam yang antik, Abu Nawas, karena sudah ada lebih lama daripada jam yang baru. Abu Nawas pun melanjutkan, tepat sekali, Paduka. Tetapi siapakah yang lebih penting bagi manusia saat ini? Jam antik yang indah tetapi mungkin tidak berfungsi lagi, atau jam baru yang berfungsi dengan baik dan akurat menunjukkan waktu? Baginda Raja berpikir lebih dalam dan berkata, tentu saja jam yang berfungsi, Abu Nawas. Meskipun itu baru, karena kegunaannya kan lebih penting. Abu Nawas pun tersenyum lebar. Nah, begitu pula dengan Nabi Adam, Paduka. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah sebagai nenek moyang kita, yang mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia sejati. Manusia purba meskipun mungkin ada dalam sejarah yang panjang, mereka tidak seperti kita, Paduka. Tidak membawa ajaran dan pengetahuan yang kita miliki sekarang. Nabi Adam lebih dahulu sebagai manusia yang sempurna, lengkap dengan akal, ilmu, dan perintah dari Allah. Baginda Raja terdiam sejenak merenungkan jawaban itu, lantas tertawa puas. Abu Nawas, seperti biasa, kamu menjawab pertanyaanku dengan kecerdikanmu yang luar biasa. Aku tak bisa membantah logikamu. Kamu benar, Abu Nawas. Nabi Adam lebih dahulu sebagai manusia yang kita kenal, dan manusia purba hanyalah bagian dari sejarah yang jauh dari kita sekarang. Abu Nawas pun tersenyum, lalu ia berkata, terima kasih, Paduka. Hamba hanya menjawab dengan cara sederhana yang bisa dipahami oleh akal dan hati. Baginda Raja pun tersenyum puas dan seluruh istana terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas yang sekali lagi berhasil menjawab pertanyaan sulit dengan sangat bijaksana. Kisah selanjutnya. Abu Nawas, seorang sufi yang sudah dikenal sebagai seorang ulama, ia seringkali dimintai nasihat oleh para penduduk. Bahkan juga ia seringkali diajak berdebat oleh para ulama yang lain. Dan suatu hari, seorang pemuda yang dikenal suka berdebat datang menghampirinya. Pemuda ini sangat cerdas, tetapi karena sering bersikap keras dalam argumennya, banyak orang yang ragu untuk berdiskusi dengannya. Dengan suara penuh percaya diri, pemuda itu bertanya kepada Abu Nawas, wahai Abu Nawas, banyak orang di desa ini berbicara tentang apa yang benar dan apa yang baik. Kalau menurutmu, mana yang lebih penting? Apakah lebih baik menjadi benar atau menjadi baik? Abu Nawas pun tersenyum bijak. Ia tahu bahwa pemuda ini ingin menguji kebijaksanaannya. Namun bukannya langsung menjawab, Abu Nawas berkata, pertanyaanmu menarik sekali, anak muda. Tapi sebelum aku menjawab, ayo kita berjalan-jalan ke pasar. Aku ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Pemuda itu penasaran dengan maksud Abu Nawas, setuju untuk ikut. Mereka pun berjalan melalui jalanan pasar yang ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka, sementara pembeli sibuk menawar harga. Di tengah keramaian itu, mereka melihat seorang penjual buah sedang memarahi seorang anak kecil. Anak itu tampaknya tanpa sengaja menjatuhkan keranjang apel si penjual hingga buah-buah itu terguling di jalanan yang kotor. Penjual tersebut dengan wajah merah padam pun berteriak, ceroboh kamu, sekarang kamu harus mengganti semua apel ini.
atau aku tak akan membiarkanmu pergi. Anak kecil itu terlihat ketakutan. Dia tidak punya uang untuk mengganti apel-apel yang rusak. Air matanya mulai mengalir, sementara orang-orang di sekitar hanya menonton tanpa berani campur tangan. Melihat hal itu, Abu Nawas mendekati si penjual dan berkata, "Wahai penjual yang baik hati, aku mengerti bahwa kamu memang benar. Anak ini ceroboh dan apel-apelmu jatuh karena kecerobohannya. Tapi aku ingin bertanya, apakah kamu merasa lebih baik dengan memarahinya seperti ini?" Penjual itu terdiam sejenak, namun dia menjawab dengan marah, "Tentu saja aku marah. Apel-apel ini aku jual untuk nafkah keluargaku. Dan sekarang kotor. Aku tak bisa membiarkan ini begitu saja." Abu Nawas pun mengangguk pelan lalu berkata, "Ya, kamu memang benar. Tapi izinkan aku memberikan saran. Bagaimana jika kita menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih baik? Anak ini bisa membantu membersihkan apel-apel yang masih bisa diselamatkan. Dan aku akan membayar apel-apel yang rusak. Bagaimana?" Setelah berpikir sejenak, penjual itu pun akhirnya setuju. Anak kecil itu yang kini merasa lega mulai mengumpulkan apel-apel yang jatuh. Dan Abu Nawas dengan tenang membayar beberapa keping perak kepada si penjual. Keadaan yang tadinya tegang berubah menjadi damai. Dan anak kecil itu pun pergi dengan wajah tersenyum. Abu Nawas kemudian menoleh kepada pemuda yang bersamanya dan kemudian berkata, "Kamu lihat kan tadi, penjual itu benar. Apel-apelnya jatuh karena kecerobohan anak itu. Tapi jika dia hanya berpegang teguh pada kebenarannya tanpa mempertimbangkan kebaikan, masalah ini bisa semakin besar. Dengan memilih cara yang baik, masalahnya bisa diselesaikan tanpa kemarahan dan dendam." Namun pemuda itu belum puas. Dia berpikir sejenak dan kemudian ia berkata, "Tapi Abu Nawas, bukankah dalam beberapa situasi kebenaran harus ditegakkan? Terkadang kebenaran adalah yang paling penting meskipun itu menyakitkan." Abu Nawas pun tersenyum lembut. "Ya, kamu benar. Kebenaran tidak bisa diabaikan. Tapi menjadi baik tidak berarti kita harus mengabaikan kebenaran. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Aku akan memberimu contoh yang lain." Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah rumah yang sedang dibangun. Di sana, dua tukang bangunan terlihat berdebat keras. Salah satu tukang bersikeras bahwa tembok harus dibuat lurus agar bangunannya kokoh. Sedangkan tukang yang lain berkata bahwa tembok harus sedikit melengkung mengikuti desain sang arsitek. Abu Nawas menghampiri mereka dan berkata, "Kalian berdua ini apakah sedang memperdebatkan kebenaran atau sedang mencari apa yang terbaik untuk rumah ini?" Salah satu tukang menjawab dengan penuh emosi, "Tentu saja aku benar. Tembok ini kan harusnya lurus agar bangunannya kuat dan tahan lama." Yang lain pun menimpali, "Oh tidak. Rumah ini akan terlihat jelek jika temboknya tidak mengikuti desain arsitek." Abu Nawas pun tertawa kecil lalu berkata, "Kalian berdua benar. Tapi apakah dengan saling berdebat seperti ini rumah akan jadi lebih baik? Bagaimana jika kita panggil arsiteknya dan mencari solusi yang terbaik untuk bangunan ini?" Kedua tukang itu pun setuju. Mereka memanggil sang arsitek, yang akhirnya memberikan penjelasan tentang bagaimana tembok bisa tetap kuat dan indah sesuai dengan desain. Perdebatan pun selesai dan pekerjaan dilanjutkan tanpa ketegangan. Sambil berjalan pulang, Abu Nawas berkata kepada pemuda tadi, "Lihatlah, dalam hidup ini menjadi benar saja tidak selalu cukup. Terkadang cara kita membawa kebenaran jauh lebih penting. Kebenaran itu penting, tapi menyampaikannya dengan kebaikan membuat kebenaran itu lebih diterima." Pemuda itu pun termenung, merenungkan perkataan Abu Nawas. Ia lalu tersenyum kecil dan berkata, "Aku mengerti sekarang Abu Nawas. Kita memang sering terjebak dalam keinginan untuk menjadi benar, sampai lupa bahwa cara menyampaikan kebenaran juga sama pentingnya." Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, "Nah, benar sekali. Menjadi benar dan menjadi baik tidak terpisah. Keduanya bisa berjalan bersama. Dan terkadang yang benar adalah cara kita menyampaikan kebenaran dengan hati yang baik." Kisah selanjutnya.
Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari seorang pria yang sangat terkenal sebagai seorang penjudi ulung. Sejak muda dia sudah terjun ke dunia perjudian, baik itu kartu, dadu maupun taruhan kuda. Keahliannya dalam membaca situasi permainan membuatnya menjadi sosok yang ditakuti di meja taruhan. Namun di balik semua itu, keberuntungannya tidak selalu berpihak padanya. Meskipun sesekali menang, lebih sering lagi dia mengalami kekalahan besar yang merugikan. Lama-kelamaan kekayaannya pun terkikis habis. Pria itu yang dulu dipandang sebagai orang yang hidup dengan mewah dan berlimpah harta, kini terjebak dalam hutang yang menumpuk. Rumahnya mulai kosong dari barang-barang berharga yang terjual demi menutupi hutang-hutangnya. Istrinya meninggalkannya bersama anak-anak mereka karena tak tahan lagi melihat kebiasaan buruk sang suami. Namun meskipun hidupnya sudah berantakan, ia tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kecanduan berjudi. Setiap hari dia selalu kembali ke meja taruhan dengan harapan bisa mengembalikan semua yang hilang. Hingga suatu sore ketika dia duduk di sebuah warung kecil sambil meratapi nasibnya, dia mendengar pembicaraan orang-orang tentang sosok Abu Nawas. Orang-orang mengatakan bahwa Abu Nawas terkenal sebagai orang yang bijak dan selalu punya solusi yang tak terduga. Mungkin Abu Nawas bisa membantuku, pikir pejudi itu. Mungkin dia juga bisa memberitahu caranya agar aku bisa menang terus dan melunasi hutang-hutangku. Dengan harapan itulah pria tersebut memutuskan untuk menemui Abu Nawas. Dan keesokan harinya dia pergi ke rumah Abu Nawas yang terletak di ujung kota. Setibanya di sana, dia menemukan Abu Nawas sedang duduk santai di halaman rumahnya yang sederhana. Dengan sopan, si penjudi mengetuk pintu gerbang dan memberikan salam. "Tuan Abu Nawas, aku datang untuk meminta bantuanmu, Tuan," kata si penjudi dengan suara yang penuh harap. "Namaku tidak sepenting masalah yang aku hadapi, Tuan. Aku ini seorang penjudi, dan hidupku kini hancur karena kebiasaan buruk itu, Tuan. Aku telah kehilangan hartaku, keluargaku, dan semua yang pernah aku miliki. Namun meski aku sadar bahwa berjudi hanya membuatku menderita, aku tak bisa berhenti, Tuan. Aku datang kepada Tuan karena aku mendengar bahwa Tuan itu adalah orang yang bijaksana. Tolonglah Tuan, berikan aku solusi agar aku bisa kembali memenangkan permainanku dan mengembalikan kehidupanku seperti dulu, Tuan." Abu Nawas mendengar keluhan panjang si penjudi dengan tenang sambil sesekali mengangguk. Setelah pria itu selesai berbicara, Abu Nawas pun tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, aku akan membantumu. Tapi sebelum aku memberikan solusinya, ada satu hal yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Ayo, ikut aku ke tepian sungai." Dengan penuh rasa penasaran, si penjudi pun mengikuti Abu Nawas. Mereka berjalan selama beberapa saat hingga sampai di sebuah jembatan tua yang menggantung di atas sungai yang berarus deras. Jembatan itu terbuat dari kayu yang tampak sudah lapuk di sana-sini, dan setiap langkah yang mereka ambil di atasnya membuat kayu-kayu jembatan berdenyit keras. Abu Nawas berhenti di tengah jembatan dan menatap si penjudi dengan serius. "Lihatlah di seberang sungai itu," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah lain. "Nah, di sana ada sebuah peti emas besar. Kamu bisa memilikinya jika berhasil menyeberangi jembatan ini tanpa terjatuh ke sungai. Bagaimana menurutmu? Maukah kamu mencobanya?" Si penjudi pun terperangah. Dia melihat jembatan yang rapuh itu dan kemudian melirik sungai yang berarus deras di bawahnya. "Jembatan ini sangat rapuh, Tuan Abu. Jika aku terjatuh ke sungai, arusnya bisa menyeretku hingga ke hilir, dan aku mungkin tidak akan selamat, Tuan. Tapi emas itu terlihat menggiurkan, Tuan. Apa ini benar-benar bisa dilakukan?" Abu Nawas pun tersenyum dan menatapnya dalam-dalam. "Nah, itulah yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Berjudi itu tidak jauh berbeda dengan mencoba menyeberangi jembatan ini. Kamu melihat emas di ujung sana, sesuatu yang menggiurkan, tetapi kamu tidak memikirkan resiko besar yang harus kamu hadapi. Sama seperti setiap kali kamu duduk di meja taruhan. Kamu seperti melangkah di atas jembatan ini tanpa tahu apakah kamu akan berhasil atau malah jatuh ke arus yang tak akan menyelamatkanmu." Si penjudi pun mengerutkan keningnya, mulai mencerna kata-kata Abu Nawas. "Tapi Tuan Abu, aku pernah menang beberapa kali, Tuan. Bukankah di hidup ini selalu ada peluang untuk sukses, Tuan?" Abu Nawas pun mengangguk. "Ya, benar.
Hidup memang selalu ada peluang, bahkan di judi sekalipun. Sama seperti selalu ada peluang bahwa jembatan ini bisa menahan langkahmu sampai ke seberang. Tapi lihatlah baik-baik, setiap papan kayu yang kau injak bisa saja patah sewaktu waktu. Dan jika itu terjadi, kamu akan jatuh ke sungai tanpa ampun. Begitu juga dengan berjudi, kamu mungkin menang sekali, 2 kali, tapi pada akhirnya resiko lebih besar daripada keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Si penjudi pun menatap jembatan di depannya. Kini dia mulai menyadari betapa rapuh dan bahayanya langkah yang selama ini ia ambil. "Aku mengerti sekarang, Tuan Abu," katanya perlahan. "Selama ini aku hanya fokus pada kemenangan dan tidak memikirkan betapa berbahayanya setiap langkah yang aku ambil. Aku telah mempertaruhkan segalanya dalam berjudi, sama seperti aku mempertaruhkan hidupku jika mencoba menyeberangi jembatan ini, Tuan." Abu Nawas pun tersenyum bijak. Jalan menuju emas tidak selalu seperti yang kau bayangkan. Terkadang ketika kamu terlalu terfokus pada kekayaan yang tampak di depan mata, kamu lupa melihat bahaya di bawah kakimu. Berjudi tidak memberikan jaminan. Bahkan jika kamu menang, itu hanya sementara, sedangkan kerugianmu pasti bisa lebih besar. Dengan kepala tertunduk, si penjudi pun mengangguk pelan. "Aku tak ingin hidupku terus seperti ini, Tuan Abu. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Aku akan berhenti berjudi. Mulai sekarang aku akan meninggalkan kebiasaan burukku ini." Abu Nawas pun menepuk bahu si penjudi dengan lembut. "Nah, itu keputusan yang bijak. Pergilah pulang, perbaiki hidupmu, dan kembalilah kepada keluargamu. Waktu dan perhatian yang kau berikan kepada mereka jauh lebih berharga daripada emas yang kau kejar selama ini." Si penjudi pun tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dengan hati yang lebih ringan, dia berterima kasih kepada Abu Nawas dan pulang dengan tekad yang baru. Dia tahu bahwa jalan yang dia tempuh sekarang mungkin akan sulit, tapi setidaknya dia telah melepaskan dirinya dari jeratan perjudian yang telah menghancurkan hidupnya. Kisah selanjutnya. Saking bijaksananya baginda Raja Harun ar-Rasyid, beliau menyediakan sebuah lahan untuk warganya bercocok tanam. Dengan ketentuan, sebagian hasil panen dari lahan tersebut wajib disedekahkan kepada fakir miskin, sementara sebagiannya lagi untuk mereka yang menanam. Dan kebetulan lahan tersebut berdampingan dengan lahan milik Abu Nawas. Suatu hari Abu Nawas berencana menanam beberapa biji semangka. "Aku ingin membaginya menjadi 2. Satu untuk aku tanam di lahanku dan satu lagi untuk Tuhan," kata Abu Nawas. Yang maksudnya ia akan menanamnya di lahan baginda raja yang hasilnya akan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan singkat cerita, beberapa bulan kemudian semangka yang ditanam mulai menampakkan hasilnya. Namun ajaibnya, semangka yang berbuah di lahan Abu Nawas kecil-kecil dan jumlahnya sedikit. Sedangkan semangka yang ditanam di lahan baginda raja yang katanya untuk Tuhan malah tumbuh besar-besar dan jumlahnya melimpah. Ini sungguh tidak masuk akal. Lahan milik baginda raja kering dan gersang, sedangkan lahanku sangat subur. Tapi kenapa hasil panennya justru sebaliknya? Pikir Abu Nawas. Muncullah ide konyol di benaknya. Diam-diam dia berencana mencuri semangka milik Tuhan. Saat malam tiba, ia membawa karung besar dan mulai menjalankan aksinya, menyusuri gelapnya malam menuju lahan baginda raja. Setibanya di sana, Abu Nawas dengan hati-hati memetik beberapa semangka terbaik dan memasukkannya ke dalam karung. Namun tanpa disadarinya, ada 2 orang pencuri lain yang mengintainya dari belakang. Abu Nawas yang tak merasa kehadiran mereka dengan tenang memanggul karung berisi semangka di atas punggungnya. Karena beban karungnya cukup berat, sesekali ia berhenti untuk beristirahat. Setiap kali ia berhenti, 2 pencuri tersebut mengambil satu persatu semangka dari dalam karung, sehingga beban yang dirasakan Abu Nawas semakin lama terasa semakin ringan. Perbuatan kedua pencuri itu pun tidak ketahuan karena malam itu sangat gelap, apalagi di lahan yang tidak ada penerangannya sama sekali. "Kenapa setiap kali aku istirahat beban karungku malah semakin ringan ya?" pikir Abu Nawas.
Karena penasaran, akhirnya ia membuka karung yang dibawanya. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat karung itu kosong. Merasa ketakutan, Abu Nawas pun langsung lari tunggang langgang dengan nafas terengah-engah. Setibanya di rumah, ia langsung masuk dengan wajah yang pucat. "Suamiku, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat begitu ketakutan?" tanya sang istri. "Istriku, Tuhan telah memergokiku. Dia mengambil kembali semangka-semangkanya," jawab Abu Nawas dengan wajah yang panik. Mendengar hal itu, sang istri hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, menyaksikan tingkah laku suaminya yang memang selalu aneh itu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suasana di kota Baghdad semakin mencekam setiap harinya. Hal ini disebabkan oleh maraknya perampokan dan tindak kejahatan lainnya. Meskipun Baginda Raja sudah mengerahkan prajurit untuk berpatroli setiap malam dan masyarakat bergiliran melakukan ronda, tetap saja ada rumah yang berhasil disatroni oleh gerombolan perampok. Situasi genting seperti ini membuat Baginda Raja resah, tak tahu cara lain untuk mengembalikan keamanan di negerinya. Di tengah kebingungan itu, datanglah seorang lelaki berperawakan tinggi dan kekar yang menawarkan diri kepada Baginda Raja agar diangkat menjadi prajurit istana. Ia berjanji akan menumpas semua tindak kejahatan dengan kekuatan yang dimilikinya. "Baiklah, aku akan setujui permintaanmu, tapi ingat, jika dalam sebulan tidak ada perubahan, kamu akan aku pecat," kata Baginda Raja. Lelaki itu pun diangkat menjadi prajurit, dan ternyata janji yang diucapkannya benar-benar ia laksanakan. Dalam waktu singkat, kasus perampokan dan kejahatan lainnya berangsur-angsur menurun. Rupanya para perampok takut dengan reputasi lelaki tersebut yang terkenal kejam dan tegas. Siapapun perampok yang ditangkap olehnya tidak dijebloskan ke penjara, melainkan dibunuh secara sadis. Namun tak lama kemudian muncul kasus kejahatan lain, kali ini berupa kasus penipuan. Negeriku ini perampokan hilang, penipuan muncul. Tapi aku rasa ini keahliannya Abu Nawas, biar dia saja yang menangani, ujar Baginda Raja dalam hati. Tiba-tiba komandan prajurit baru itu menawarkan diri untuk mengurus kasus tersebut. "Kamu yakin kamu bisa? Aku tahu kamu itu kuat, tapi untuk menuntaskan kasus seperti ini, yang dibutuhkan bukan kekuatan fisik, melainkan kecerdasan otak," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, beri saya kesempatan sebulan saja, Paduka. Jika gagal, silakan pecat saya, Paduka," tantang komandan prajurit. Baginda Raja akhirnya mengizinkannya. Dan benar saja, dalam kurang dari sebulan, komandan prajurit berhasil membongkar segala bentuk penipuan yang meresahkan masyarakat. Atas keberhasilannya itu, Baginda Raja memberikan penghargaan untuk kedua kalinya. Kali ini dengan upacara yang cukup besar yang dihadiri oleh segenap pejabat kerajaan. "Engkau benar-benar hebat. Kamu bukan hanya kuat dan perkasa, tapi juga cerdas," ujar Baginda Raja sambil memberikan hadiah sebesar 100.000 dinar. "Wahai komandan prajurit, cara apa yang kau gunakan hingga semua kasus penipuan berhasil kau tuntaskan dalam waktu yang singkat?" tanya Baginda Raja dengan takjub. "Itu perkara mudah, Paduka. Saya sudah tahu berbagai macam bentuk penipuan. Saya ini orang yang tidak bisa ditipu, Paduka," jawab sang komandan prajurit dengan sombong. Abu Nawas yang juga hadir dalam upacara tersebut mencoba memberikan nasihat. "Janganlah sombong kamu dan jangan tinggi hati," ucap Abu Nawas. Namun bukannya menerima nasihat, komandan prajurit itu justru tersinggung. "Hei Abu Nawas, bilang saja kau ini iri. Aku memang tidak bisa ditipu. Bahkan kamu pun yang orang bilang cerdik tidak akan bisa menipuku," tantang komandan prajurit. Abu Nawas hanya tersenyum. "Sayang sekali sih, hari ini aku tidak bisa meninggalkan istana. Kalau tidak, tentu aku bisa menipumu." "Loh, kenapa harus meninggalkan istana? Takut kalah ya?" ledek komandan prajurit. "Takut kalah? Ya enggak lah.
Aku cuma ingin menunjukkan sesuatu yang jarang orang ketahui, yaitu pohon yang bisa berbicara, jelas Abu Nawas. Pohon bisa bicara? Kamu jangan mengada-ngada, Abu Nawas, kata komandan prajurit dengan tidak percaya. Nah, justru itu, kalau aku diperkenankan meninggalkan istana, aku akan mengambilnya dan membawanya ke sini, sahut Abu Nawas. Karena penasaran, komandan prajurit meminta izin kepada Baginda Raja agar Abu Nawas diperkenankan meninggalkan istana. Baginda Raja pun mengizinkannya. Baginda Raja sudah mengizinkan, sekarang pulanglah dan bawa kemari pohon yang kau ceritakan itu, Abu Nawas, kata komandan prajurit. Baiklah, aku akan mengambilnya. Kamu tunggu di sini ya, sahut Abu Nawas lalu pergi meninggalkan istana. Namun setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas tak kunjung kembali. Komandan prajurit masih sabar menunggu. Tetapi ketika malam tiba, Abu Nawas juga belum muncul. Hingga larut malam, komandan prajurit mulai merasa kesal. Lihatlah Paduka, betapa pengejutnya Abu Nawas. Ia tak berani datang, Paduka. Dia tahu aku tak bisa dibohongi, apalagi ditipu, Paduka, ujar komandan prajurit dengan sombong. Namun mendengar hal itu, Baginda Raja malah tertawa. Hal ini membuat komandan prajurit merasa heran. Maaf Paduka, mengapa Paduka malah tertawa? Tanyanya penasaran. Hei komandan, ketahuilah, Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan berbohong. Justru ia telah berhasil menipumu. Komandan prajurit pun merasa bingung. Maaf Paduka, maksudnya bagaimana? Saya masih belum mengerti Paduka. Baginda Raja lalu menjelaskan. Lihatlah dirimu, kamu menunggu Abu Nawas di sini sampai larut malam. Padahal dia tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu? Sontak komandan prajurit pun tersadar. Ia tak menyangka kecerdikan Abu Nawas bisa menjebaknya. Sialan, baru kali ini aku ditipu, gerutunya. Baginda Raja tertawa semakin keras. Begitu pula para pejabat istana yang hadir. Kisah selanjutnya. Akhirnya Abu Jahil menikah juga. Ia baru saja menikah dengan seorang wanita cantik yang pandai memasak. Karena keahlian istrinya itu, Abu Jahil memutuskan untuk membuka sebuah warung makan. Benar saja, dalam waktu singkat warungnya ramai dipadati pembeli. Orang-orang menganggap Abu Jahil sangat beruntung, punya istri baru yang cantik dan berbakat. Beruntung sekali Abu Jahil, istri barunya cantik dan pandai memasak, makanya warungnya selalu ramai, ujar salah satu warga. Ya itu kan wajar, istrinya jago masak, pasti semua orang suka makan di sana, timpal warga lainnya. Suatu hari Abu Nawas dan kawan-kawannya mendatangi warung makan Abu Jahil. Melihat mereka datang, Abu Jahil pun langsung menghampiri dengan niat mempermalukan Abu Nawas. Hei, kalian mau makan di sini? Memang bawa uang berapa? Di sini tidak boleh berhutang, ujar Abu Jahil dengan sombong. Abu Nawas dengan tenang menjawab, tidak usah khawatir Abu Jahil, kami pasti akan bayar. Alah, apalagi yang bicara kamu Abu Nawas, mana mungkin aku percaya. Kamu itu kan miskin. Coba deh nyari istri itu seperti saya, udah cantik, pandai masak lagi. Pertengkaran itu segera dihentikan oleh salah satu teman Abu Nawas yang berkata, sudahlah Abu Jahil, tidak usah bertengkar, aku yang akan mentraktir mereka. Saat suasana mulai tenang, seorang lelaki buta juga masuk ke warung dan duduk tak jauh dari mereka. Abu Jahil segera menghampiri si lelaki buta itu dengan sopan. Tuan, mau pesan apa? Bawakan saja sendok bekas makan membeli, jawab si lelaki buta. Meskipun heran, Abu Jahil menuruti permintaan itu. Saat sendok diberikan, lelaki buta tersebut menciumnya lalu berkata, ini sop iga sapi, saya pesan itu. Abu Jahil pun terkejut. Bagaimana tuan bisa tahu? Tanyanya keheranan. Oh, itu mudah. Aku cukup mencium aroma dari sendok ini, jawab si lelaki buta dengan santai. Abu Jahil semakin kagum dan penasaran. Kalau minumnya, tuan ingin pesan apa? Tanyanya kembali. Bawakan aku gelas bekas minum pembeli.
Aku akan memilihnya sendiri, kata si lelaki buta. Abu Jahil segera membawakan 3 gelas. Setelah mencium gelas-gelas tersebut, lelaki buta itu berkata, "Gelas pertama ini teh campur madu, aku tidak suka. Gelas kedua juga tidak enak, sepertinya teh campur serai. Nah, yang ketiga ini baru aku suka, teh campur daun jeruk." Abu Jahil semakin kagum, tak habis pikir dengan kehebatan penciuman lelaki buta itu. Kekaguman yang sama juga dirasakan oleh Abu Nawas dan kawan-kawannya yang menyaksikan kejadian tersebut. Setelah menyantap makanan, si lelaki buta itu hendak membayar. "Aku sudah selesai, berapa total semuanya?" tanyanya. Abu Jahil yang masih penasaran mencoba kembali menguji kehebatannya. "Tuan, tidakkah Tuan ingin mencicipi hidangan penutup? Bagaimana kalau kita buat taruhan, Tuan? Jika Tuan bisa menebak hidangan penutup yang kuberikan, maka makanan yang sudah Tuan makan gratis. Tapi kalau salah, Tuan harus membayar 2 kali lipat. Bagaimana?" Si lelaki buta itu pun setuju. "Baiklah, bawakan sendoknya." Abu Jahil segera menuju ke dapur, lalu menghampiri istrinya dengan rencana yang licik. "Taruh sendok ini di ketiakmu sebentar," kata Abu Jahil. "Untuk apa?" tanya istrinya kebingungan. "Sudah, turuti saja perintahku," kata Abu Jahil dengan nada memerintah. Meski bingung, istrinya menuruti permintaan Abu Jahil. Sementara itu, Abu Nawas dan kawan-kawannya yang melihat tingkah laku Abu Jahil hanya bisa geleng-geleng kepala. Terus-terusan saja dia mengerjai orang," bisik Abu Nawas kepada teman-temannya. Abu Jahil kembali mendatangi si lelaki buta dengan membawa sendok yang telah ditaruh di ketiak istrinya. "Ini Tuan, sendoknya," ujar Abu Jahil sambil cengengesan. Lelaki buta itu mengambil sendoknya dan menciumnya. Tiba-tiba si lelaki buta itu terkejut. "Sejak kapan Jamal bekerja di sini?" tanya si lelaki buta dengan nada penuh keheranan. Abu Jahil ikut terkejut. "Jamal? Jamal siapa? Maksud Tuan gimana?" tanya balik Abu Jahil. "Jamal, itu namanya waktu masih menjadi laki-laki. Setelah menjadi perempuan, namanya diganti menjadi Jubaidah. Dulu dia adalah mantan istriku. Begitu aku tahu dia sebenarnya laki-laki, aku langsung menceraikannya. Memang sudah lama Jamal bekerja di sini," jelas lelaki buta. Spontan, Abu Nawas dan kawan-kawannya tertawa terbahak-bahak. Abu Jahil yang mendengar hal itu langsung jatuh pingsan. Ternyata Jubaidah yang dimaksud lelaki buta itu adalah istri baru Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa tinggal seorang pria yang terkenal sebagai orang paling pemarah di seluruh negeri. Semua orang takut kepadanya karena dia sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Bahkan seekor burung yang berkicau di dekat rumahnya bisa membuat amarahnya meledak-ledak. Hingga suatu hari pria itu datang ke rumah Abu Nawas dengan wajah yang merah padam. "Aku dengar kamu ini orang paling cerdik di desa ini. Aku mau kamu memecahkan masalahku, Abu Nawas. Kalau tidak, kamu akan menerima amarahku," katanya dengan nada mengancam. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan berbagai macam orang hanya tersenyum dengan santai. "Tentu saja, apa yang bisa aku bantu?" Pria itu pun menghempaskan tubuhnya ke kursi dengan kasar. "Setiap hari aku marah. Semua hal membuatku jengkel. Entah suara, orang, atau bahkan angin yang bertiup sekalipun. Aku tak tahan lagi, Abu Nawas. Kamu harus menemukan cara agar aku berhenti marah, atau amarahku ini akan meledak-ledak, Abu Nawas." Abu Nawas mengangguk pelan sambil berpikir. "Baiklah, tapi aku punya satu syarat sebelum aku membantumu." "Apapun itu, katakan saja," bentak pria itu. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Selama 1 minggu, kamu harus melakukan apa yang aku perintahkan. Kalau tidak, masalahmu tidak akan pernah bisa dipecahkan." Pria itu pun mengerutkan dahi, tapi karena merasa putus asa, dia pun setuju. "Baik, apa yang kau perintahkan?" Abu Nawas pun tersenyum dengan lebar. "Mulai besok, kamu harus berkeliling desa dengan sebuah kantong.
Nah, setiap kali kamu merasa ingin marah, masukkan sebuah batu kecil ke dalam kantong itu. Setelah seminggu, kita akan bertemu lagi. Minggu pertama pun berlalu dan pria itu kembali menemui Abu Nawas dengan kantong penuh batu. Lihatlah kantong ini, penuh dengan batu karena aku marah setiap hari, Abu Nawas. Bahkan lebih sering dari yang kukira. Abu Nawas pun hanya menatap kantong itu dan tersenyum. Sekarang, mari kita berjalan ke sungai. Setelah sampai di tepi sungai, Abu Nawas pun berkata, nah sekarang buang satu persatu batu itu ke sungai. Tapi dengan syarat, sebelum membuangnya kamu harus ingat apa yang membuatmu marah saat itu. Pria itu pun mulai melemparkan batu-batu itu ke sungai. Setiap kali ia hendak membuang satu batu, dia mencoba mengingat apa yang membuatnya marah. Ternyata banyak dari kemarahannya disebabkan oleh hal-hal yang sepele. Burung yang berkicau, tetangga yang menutup pintu terlalu keras, atau anjing yang menggonggong. Ketika kantongnya hampir kosong, dia pun tersadar. Mengapa aku marah karena hal-hal sekecil itu? Semua ini tak penting sama sekali. Abu Nawas pun tersenyum bijak. Itulah yang ingin kutunjukkan kepadamu. Kemarahanmu hanya seperti batu-batu kecil itu. Jika kamu terus menyimpannya, kantongmu akan penuh dan berat. Tapi jika kamu belajar melepaskannya, seperti membuang batu ke sungai, hidupmu akan terasa lebih ringan. Pria itu pun terdiam lalu tersenyum samar. Aku mengerti sekarang. Terima kasih Abu Nawas. Aku akan belajar untuk tidak mudah marah. Sejak hari itu, ia pun berubah. Dia masih pemarah, tetapi kini bisa menahan diri. Setiap kali merasa marah, dia akan mengingat nasihat Abu Nawas dan membayangkan batu kecil yang harus dibuangnya ke sungai. Dan setiap kali Abu Nawas melihatnya, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, semoga kantongmu tetap ringan, sahabatku. Kisah selanjutnya. Suatu hari, ada seorang wanita dari kerajaan datang menemui Abu Nawas. Wanita itu penasaran tentang suatu hal dan ingin mendapatkan penjelasan dari Abu Nawas yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Abu Nawas, aku ingin tahu, katanya sambil tersenyum. Kenapa wanita harus mengenakan hijab? Bukankah tidak masalah jika kami tidak menutup kepala? Abu Nawas pun menatap wanita itu dan mengangguk dengan tenang. Pertanyaan bagus. Bagaimana jika kita lakukan sebuah eksperimen kecil untuk menjawab pertanyaanmu itu? Wanita itu pun tampak tertarik. Abu Nawas kemudian meminta pembantunya untuk membawa 2 buah manisan segar. Satu manisan ia letakkan di atas piring terbuka dan satu lagi ia tutupi dengan kain bersih. Coba lihat, kata Abu Nawas. Keduanya adalah 2 manisan yang sama-sama manis dan segar. Namun yang satu terbuka dan yang satunya lagi tertutup. Ayo kita lihat apa yang akan terjadi. Beberapa menit berlalu dan tiba-tiba seekor lalat mulai terbang mendekati manisan yang terbuka. Lalat itu hinggap di manisan dan mulai memakannya. Manisan yang tertutup tetap bersih dan tak tersentuh oleh lalat. Abu Nawas menatap wanita itu dan berkata, lihatlah, manisan yang terbuka menjadi sasaran lalat, sementara yang tertutup tetap bersih dan terjaga. Seperti itulah pentingnya berhijab. Ia menjaga dan melindungi wanita dari pandangan yang tidak pantas, sebagaimana kain ini melindungi manisan dari lalat. Wanita itu terdiam sejenak, lalu tersenyum sambil mengangguk. Aku mengerti sekarang Abu Nawas. Hijab bukan hanya tentang menutupi kan, tetapi juga tentang menjaga diri. Abu Nawas pun tersenyum. Betul sekali, hijab adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri dan kepada orang lain. Sama seperti kita menjaga hal-hal yang berharga agar tetap aman. Wanita itu pun pergi dengan pikiran yang tercerahkan. Sementara Abu Nawas kembali menikmati harinya, tahu bahwa dia telah membantu seseorang melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Kisah selanjutnya.
Suatu hari, Abu Nawas mendengar desas-desus tentang ilmu baru yang disebut ilmu mantek. Ilmu yang mengajarkan logika dan cara berpikir yang benar. Konon, dengan ilmu ini, seseorang bisa mengetahui banyak hal hanya dari petunjuk kecil. Tentu saja, Abu Nawas yang terkenal dengan penasaran langsung tertarik untuk mempelajarinya. Setelah mencari tahu, ia menemukan seorang guru besar yang ahli dalam ilmu tersebut. Abu Nawas pun dengan penuh semangat mendatangi rumah sang guru. Setelah duduk di hadapan sang guru, mereka pun mulai berdiskusi. Abu Nawas, ilmu mantek adalah ilmu yang sangat penting. Dalam ilmu ini kamu bisa mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui hanya dengan petunjuk yang kecil, kata sang guru sambil tersenyum penuh kebijaksanaan. Wah, hebat sekali Tuan Guru. Bolehkah aku mendapatkan contohnya Tuan Guru? Kata Abu Nawas dengan antusias. Tentu saja, jawab sang guru. Apakah kamu punya kambing di rumah? Abu Nawas pun sedikit bingung, tapi ia menjawab, ya, saya punya kambing Tuan Guru. Kalau begitu, kalau kamu punya kambing, pasti kamu punya tempat di halaman untuk mengikat kambingmu kan? Tanya sang guru lagi. Benar, saya punya, jawab Abu Nawas mulai tertarik dengan arah pembicaraan ini. Sang guru pun melanjutkan. Nah, jika kamu punya tempat untuk mengikat kambing, tentu kamu punya rumah. Ya, saya punya rumah Tuan Guru, jawab Abu Nawas semakin kagum dengan logika sang guru. Kalau kamu punya rumah, pasti kamu sudah menikah dan punya istri, lanjut sang guru dengan percaya diri. Ya, benar Tuan Guru, kata Abu Nawas mengiyakan. Dan kalau kamu punya istri, pasti kamu punya anak, kata sang guru dengan mantap. Abu Nawas pun tersenyum. Iya, saya punya anak. Dan kalau kamu punya anak, berarti kamu adalah orang kaya dan bahagia, kata sang guru menyimpulkan dengan puas. Abu Nawas pun terkagum-kagum. Luar biasa Tuan Guru. Hanya dari satu pertanyaan tentang kambing, Tuan Guru bisa menyimpulkan seluruh kehidupan saya. Sang guru pun tersenyum bangga. Nah, itulah Abu Nawas, kehebatan dari ilmu mantek. Namun, meskipun Abu Nawas kagum, ia merasa ada yang aneh. Logika ini tampak terlalu sederhana. Dia mulai meragukan apakah ilmu ini bisa diterapkan kepada semua orang. Ia pun memutuskan untuk menguji teori sang guru. Tuan Guru, apakah aku boleh menguji ilmu mantek ini? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Sang guru yang merasa sangat yakin akan ilmunya mengangguk penuh percaya diri. Oh, silakan Abu Nawas, cobalah. Abu Nawas pun tersenyum. Tuan Guru, apakah Tuan Guru punya kambing di rumah? Sang guru pun terdiam sejenak lalu menjawab. Tidak, aku tidak punya kambing. Abu Nawas pun mengangguk. Kalau begitu, karena Tuan Guru tidak punya kambing, pasti Tuan Guru tidak punya tempat di halaman untuk mengikatnya kan? Sang guru pun mengerutkan dahi, tapi menjawab, ya benar. Abu Nawas pun melanjutkan. Dan kalau Tuan Guru tidak punya tempat untuk mengikat kambing, berarti Tuan Guru tidak punya rumah. Sang guru pun tersentak. Apa? Tidaklah, tentu saja aku punya rumah, katanya dengan nada protes. Abu Nawas pun tersenyum lebar dan berkata, tapi berdasarkan logika ilmu mantek, kalau Tuan Guru tidak punya tempat untuk mengikat kambing, Tuan Guru pasti tidak punya rumah. Dan kalau Tuan Guru tidak punya rumah, itu berarti Tuan Guru tidak punya istri, tidak punya anak, dan pastinya Tuan Guru sangat miskin dan tidak bahagia. Sang guru pun menatap Abu Nawas dengan bingung dan marah. Tunggu, itu tidak masuk akal. Aku punya rumah, istri, dan punya anak. Dan aku juga tidak miskin, dan aku bahagia, Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. Loh Tuan Guru, bukankah tadi Tuan Guru bilang ilmu mantek selalu benar? Tapi kenapa logika yang sama tidak bekerja pada Tuan Guru sendiri? Sang guru pun terdiam sejenak memikirkan kata-kata Abu Nawas. Ia pun menyadari bahwa ilmu ini tidak sempurna dan logika yang sederhana bisa berbahaya jika diterapkan secara kaku. Sang guru pun akhirnya tertawa kecil dan mengakui kekalahannya. Baiklah Abu Nawas, kamu benar. Ilmu mantek memang tidak selalu bekerja untuk semua orang, terutama jika logikanya terlalu dipaksakan, ucap sang guru dengan senyum malu. Abu Nawas pun dengan tersenyum di wajahnya menambahkan, Tuan Guru, terkadang kambing hanyalah kambing. Tidak semua hal bisa disimpulkan dari kambing, Tuan Guru.
Sang guru pun tertawa dan keduanya akhirnya menikmati kebijaksanaan baru yang mereka temukan, bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan hanya dengan logika. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang ateis berteriak di tengah alun-alun kota Baghdad. Ia berkata bahwa dirinya tak mempercayai Tuhan. Dan untuk membuktikan ucapannya, ia akan terjun ke sungai Tigris. Kalau Tuhan itu memang ada, dia pasti akan menolongku agar tidak mati tenggelam, teriaknya di hadapan orang-orang. Maka pergilah dia menuju sungai Tigris dan terjun ke dalamnya. Perilaku orang ateis tersebut mendapat berbagai macam tanggapan. Ada yang mencemooh, banyak pula yang menghujat. Dah, biarkan saja dia tewas tenggelam, biar tahu rasa, kata beberapa warga. Namun dari sekian banyak orang yang jengkel dengan sikapnya, ternyata ada saja yang merasa kasihan dan hendak menolongnya. Akan tetapi si ateis menolaknya. Aku nggak mau ditolong siapapun, kecuali oleh Tuhan yang kalian anggap itu ada. Orang yang berusaha menolong pun tak jadi melakukannya. Walah, dasar orang gila, umpat orang-orang yang menyaksikan. Setelah berjam-jam terombang-ambing di air sungai, si ateis pun mulai kelelahan. Tapi ia tetap pada pendiriannya. Sementara Abu Nawas yang baru saja pulang dari pasar, melihat banyak orang berkerumun di tepi sungai. Ini ada apa ini? Kok ramai sekali? Tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. Kemudian Abu Nawas diberitahu perihal perilaku orang ateis yang ingin menguji adanya Tuhan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas segera menghampirinya. Mau apa kau kemari? Jangan tolong aku. Aku hanya mau ditolong oleh Tuhan, teriak si ateis. Lah, siapa juga yang mau menolongmu? Aku hanya mau memberitahu bahwa Tuhanku mengatakan padaku, dia sudah menunggumu di alam kematian. Dan katanya sudah tak sabar ingin menyiksamu, balas Abu Nawas. Mendengar hal itu si ateis menjadi gemetaran. Ia pun berusaha menyelamatkan diri supaya tidak tenggelam. Akan tetapi karena sudah kelelahan, usahanya itu pun sia-sia. Dan tubuhnya mulai hanyut tenggelam. Tolong aku Tuan, selamatkan aku, pinta si ateis kepada Abu Nawas. Waduh, maaf nih, aku kan bukan Tuhan, balas Abu Nawas. Setelah si ateis tak sadarkan diri dan tenggelam, barulah Abu Nawas mengangkatnya ke daratan. Ketika si ateis sadar dari pingsannya, ia pun bertanya, "Di mana aku? Apa aku di alam kematian?" Tanyanya ketakutan. "Lain kali kalau kamu berbuat seperti ini lagi, aku akan membiarkanmu," bentak Abu Nawas. Si ateis pun meminta maaf dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa selain mencari kayu bakar, Abu Nawas juga mempunyai keahlian dalam berdagang. Bahkan tak nanggung-nanggung, berdagangnya bisa nyampe ke negeri seberang. Dengan kecerdikannya itulah ia selalu mendapatkan keuntungan yang banyak. Keberhasilan Abu Nawas ini membuat Abu Jahil merasa sangat iri. Tapi ya begitulah Abu Jahil, ia tidak hanya ingin tahu rahasia Abu Nawas,
Bahkan ia berniat menjatuhkan Abu Nawas dan mengambil alih semua keuntungannya. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Aku harus menggagalkan perjalanannya dan mengambil barang dagangannya." Dengan penuh rencana liciknya, Abu Jahil pun mendatangi rumah Abu Nawas dan berpura-pura bersikap ramah. "Mau kemana kamu, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil dengan nada penuh tipu muslihat. "Mau pergi ke negeri seberang untuk berdagang," jawab Abu Nawas. Melihat peluang ini, Abu Jahil pun langsung berkata, "Bolehkah aku ikut denganmu, Abu Nawas?" Abu Nawas yang sudah mengenal kelicikan Abu Jahil langsung merasa curiga, tetapi ia tetap tersenyum. "Oh, tentu boleh Abu Jahil, tapi ongkos perjalanan kamu tanggung sendiri ya." "Ah, tenang saja Abu Nawas," jawab Abu Jahil dengan penuh keyakinan, meskipun niat aslinya adalah mencuri keuntungan Abu Nawas dan menghancurkan usahanya. Mereka pun akhirnya menaiki kapal untuk menuju ke negeri seberang. Di tengah perjalanan, Abu Nawas memperhatikan gelagat Abu Jahil yang mencurigakan. Ia seringkali terlihat mengintip ke ruangan penyimpanan barang, dan kadang-kadang terlihat berbicara dengan beberapa awak kapal dengan bisikan rahasia. Abu Nawas pun menyusun rencananya. "Kalau Abu Jahil berencana berbuat curang, aku pun harus lebih cerdik darinya," pikir Abu Nawas. Dan ketika malam tiba, Abu Nawas pun sengaja meletakkan karung yang tampak seperti berisi barang dagangan mahal di tempat yang mudah terlihat. Ia membuat Abu Jahil percaya bahwa itu adalah barang paling berharga miliknya. Dan benar saja, saat semua penumpang terlelap, Abu Jahil menyelinap ke ruangan penyimpanan dan mengambil karung tersebut. Dengan hati-hati ia berencana melemparkannya ke sekoci kecil yang sudah ia siapkan untuk kabur. Namun ketika ia membuka karung itu, Abu Jahil terkejut. Isinya bukan emas atau barang berharga, melainkan tumpukan batu dan pasir. Di saat yang sama, Abu Nawas sudah berdiri di belakangnya dengan senyum yang penuh arti. "Sedang apa kau, Abu Jahil?" tanya Abu Nawas dengan tenang. Abu Jahil pun panik dan berusaha berbohong. Aku hanya memeriksa barangmu untuk memastikan tidak ada yang rusak, Abu Nawas." Abu Nawas pun menggelengkan kepalanya. "Ah, jangan bohong Abu Jahil, aku sudah memperhatikanmu dari tadi." "Ingatlah Abu Jahil, tidak semua yang berkilau itu emas, dan tidak semua yang kau curi akan membawa keuntungan, Abu Jahil." Tepat saat itu, badai besar pun datang dan menghantam kapal. Ombak menghempas begitu keras hingga sekoci yang disiapkan Abu Jahil pun terbalik, membuatnya terlempar ke laut bersama batu-batu dari karung yang ia coba curi. Ia terombang-ambing di tengah ombak, berteriak minta tolong. Abu Nawas yang tetap tenang melemparkan tali untuk menolong Abu Jahil. "Pegang talinya Abu Jahil," seru Abu Nawas. Setelah berhasil menarik Abu Jahil kembali ke atas kapal, Abu Nawas berkata dengan bijak, "Jika kamu berniat mencuri rezeki orang lain, maka ombak kehidupan akan menghantammu lebih keras dari yang kau kira, Abu Jahil. Rezeki itu datang dari Tuhan dan tidak bisa kau ambil dengan licik." Abu Jahil pun hanya terdiam, basah kuyup dan ketakutan. Para penumpang yang menyaksikan kejadian itu pun tidak berkata apa-apa. Namun mereka semua bisa melihat kebijaksanaan Abu Nawas dalam menghadapi situasi ini. Salah seorang dari mereka mendekati Abu Nawas dan bertanya dengan hormat, "Abu Nawas, bagaimana kau bisa tahu dia akan mencoba mencuri?" Abu Nawas pun tersenyum tenang. "Ketahuilah, ketika seseorang dipenuhi iri hati, tindakannya akan mudah ditebak. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan membuatnya tersandung oleh rencana jahatnya sendiri." Para penumpang pun mengangguk penuh rasa kagum terhadap kecerdikan dan ketenangan Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Jahil tidak berani lagi mencoba mengelabui Abu Nawas. Perjalanan hari itu menjadi pengingat bagi mereka semua tentang pentingnya kejujuran dan ketenangan dalam menghadapi cobaan.